Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita melanjutkan kajian kita tentang Syarah Nabawiyah. Ini masuk kepada poin atau bab perjalanan menuju Madinah ya. Nah, waktu yang lalu, hari-hari yang lalu saya sudah jelaskan tentang hijrahnya Nabi Muhammad SAW bersama para sahabatnya ya. Sedangkan sahabat yang lain sudah duluan. Kemudian sahabat Abu Bakar ini bareng dengan Nabi ya, karena sudah diperintahkan hijrah ke Yathrib ya, yang sekarang Madinah namanya. Sekarang saudaraku yang dirahmati Allah, perjalanan menuju Madinah, manakala semangat untuk melakukan pencarian sudah mulai mengendur dan mobilitas patroli pemeriksaan sudah dihentikan, serta gejolak emosi kaum Quraisy sudah mulai reda. Setelah secara kontinu dan serius pelacakan dilakukan selama 3 hari 3 malam tanpa hasil ya, Rasulullah SAW dan sahabat yang setianya yaitu Abu Bakar ya, keluar menuju atau melanjutkan perjalanannya ke Madinah. Setelah tadi bermalam beberapa hari ya, 3 hari kurang lebih ya di Gua Thur. Itu ya, namanya sekarang Gua Thur. Sebelumnya mereka berdua telah menyewa Abdullah bin Uraikid ya, Abdullah bin Uraikid al-Laisi yang merupakan penunjuk jalan yang berpengalaman ya dalam menelusuri ya jalan-jalan tikus lah istilahnya ya, jalan-jalan tapak. Dia ketika itu masih menganut agama Nasrani atau kaum kafir Quraisy ya. Namun keduanya menaruh kepercayaan kepadanya dan menyerahkan kedua onta mereka kepadanya. Setelah itu mereka berdua membuat perjanjian dengannya untuk bertemu di Gua Thur. Setelah 3 malam dengan membawa kedua onta tersebut, maka tatkala malam Senin ya, malam Senin awal bulan Rabiul Awal tahun ke-1 Hijriah atau bertepatan dengan 16 September tahun 622 Masehi, Abdullah bin Uraikid menemui keduanya dengan membawa kedua onta itu. Ketika itu Abu Bakar berkata kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah SAW, gunakanlah salah satu dari 2 ontaku ini." Dia menyerahkannya kepada beliau yang terbaik tentunya ya dari keduanya itu. Lalu Rasulullah SAW berkata kepadanya, "Aku bayar sesuai dengan harga," kata Nabi ya, kata Nabi SAW. Kemudian Asma
binti Abu Bakar mendatangi keduanya dengan membawa bekal makanan namun lupa mengikatnya dengan tali. Tatkala keduanya bersiap untuk berangkat, dia pergi untuk mengikatnya atau mengikatkan bekal makanan tersebut pada pelana onta, ya. Namun ternyata tidak ada tali pengikatnya, lalu dia menyobek ikat pinggangnya menjadi dua bagian. Satu bagian dia diikatkan ke bekal makanan tersebut, ya, dan yang satu lagi untuk dipakainya sebagai ikat pinggangnya, ya. Ketika itulah dia kemudian dijuluki Zatun Nitokoin, ya, atau yang lebih jelasnya itu pemilik dua ikat pinggang, ya. Tuh. Kemudian Rasulullah SAW dan Abu Bakar berangkat. Nah, ikut serta juga bersama mereka Amir bin Fuhairah. Mereka semua dibimbing oleh Abdullah bin Uraikid, ya, yang masih kafir tadi, ya, dengan menempuh jalur pantai pesisir, ya. Ya. Lalu ini ada kesalahan, ya. Bertepatan dengan 16 September tahun 622 Masehi, Abdullah bin Uraikid menemui keduanya dengan membawa kedua onta itu. Di sini dijelaskan di buku ini awal tahun 1, padahal itu awal tahun ke-13, ya, ke-13 atau ke-14, ya. Yaitu Hijriah, karena beliau mulai hijrah diperintahkan itu antara setelah 13 tahun atau hampir 14 tahun berdakwah di Mekah, gitu. Saudara yang dirahmati Allah, begitu keluar dari gua, ya, jalur pertama yang dilaluinya untuk membimbing mereka adalah arah selatan menuju Yaman, kemudian ke arah barat menuju pesisir, ya, pesisir pantai. Lalu setelah tembus ke jalan yang tidak pernah dilalui orang, dia menuju arah utara dekat pinggir pantai Laut Merah. Dia telah mengambil jalur yang sangat jarang ditempuh orang, ya. Jadi cari jalan yang rahasia yang tidak pernah dilalui oleh para pedagang, ya. Jadi nggak diketahui. Sedangkan Ibnu Ishaq menyebutkan lokasi-lokasi yang pernah dilalui oleh Rasulullah SAW di jalur tersebut, ya. Dia berkata, tatkala penunjuk jalan membimbing keduanya keluar, dia membawa mereka berdua menelusuri jalur dataran rendah, ya, kota Mekah, kemudian menempuh kawasan pesisir hingga menjumpai jalan tembus arah bawah Aspan, lalu bergerak lagi menuju jalan bawah Amaj, ya. Kemudian dia membawa keduanya untuk melintasi hingga akhirnya menjumpai jalan tembus setelah melintasi Qadid, ya, atau Qadid, ya, Qadid. Selanjutnya, ya, mereka membawa keduanya melintasi dari tempat tersebut. Lalu mereka menelusuri Al-Kahar. Jadi banyak, ya, kampung-kampung, ya, atau yang dilewati karena cari jalan yang supaya tidak mudah diketemukan, ya. Dan menelusuri Saniyatul Murrah namanya, ya. Lalu berjalan menuju Lakaf, kemudian melewati Mudlijah Lakaf. Setelah itu membawa keduanya melintasi Mudlijah Mujaj. Banyak perkampungan di sini ternyata, ya. Kemudian menelusuri Marjah Muhaj.
Lalu masuk lagi ke pedalaman Marjahzil ya, Marjahzil atau Marjahzil Gotwain ya, Gotwain. Lalu merambah lagi lebih dalam ke Zikasar ya, ke Zikasir atau Zikasir ya. Selanjutnya ia membawa keduanya menuju Al-Jadajid, lalu ke Al-Ajrad. Kemudian dia menelusuri Zulsilam yang merupakan pedalaman para musuh suku Mudijah ya. Suku Mudijah atau suku Mudijah Ta'han. Kemudian menuju Al-Badid, lalu melewati Al-Fajah, kemudian menuruni ya Al-Araj. Setelah itu menelusuri Saniyah Al-Air dari arah kanan Rukubah hingga menelusuri pedalaman Ri'im. Kemudian akhirnya bersama keduanya tiba di Kuba. Jadi banyak lewatin kampung ya untuk mencapai Madinah itu. Tapi ini melewati kampungnya baru sampai di Kuba ya. Itu udah termasuk kawasan Madinah sebenarnya ya. Jadi nanti ada petanya sih ya. Petanya di halaman kurang lebih halaman 280 tuh kalau nggak salah ya. Di kitab ini juga. Saudaraku dirahmati Allah, berikut ini kami paparkan sebagian peristiwa yang terjadi dalam perjalanan tersebut. Yang pertama itu Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu, ia berkata, kami telah melakukan perjalanan sepanjang malam dan begitu pula keesokan harinya hingga matahari tepat di atas kepala. Suasana jalanan lenggang dan tidak seorang pun yang lewat. Lalu aku mengangkat sebuah batu besar yang berukuran panjang, yang mempunyai bayangan sehingga tidak tersengat oleh terik matahari. Lalu kami singgah untuk berteduh di bawahnya. Aku meratakan tempat dengan tanganku sendiri untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga beliau dapat tidur. Lalu aku bentangkan hamparan yang terbuat dari kulit binatang seraya berkata, tidurlah wahai Rasulullah, aku akan mengontrol kondisi di sekelilingmu. Lantas beliau tertidur dan aku mengontrol kondisi di sekelilingnya. Tiba-tiba aku melihat seorang pengembala dia temukan ya, sedang menggiring kambingnya menuju batu besar tersebut. Nah, dia ingin berteduh seperti kami. Lalu aku bertanya kepadanya, siapa tuanmu, wahai bocah kecil ya, pengembala ya. Dia menjawab, seorang dari penduduk Madinah, dalam versi lain dari penduduk Mekah. Ini hilap juga ya. Aku bertanya, apakah kambing yang kamu gembalakan ada air susunya? Dia menjawab, ya. Aku berkata, apakah dapat diperah? Dia menjawab, ya. Lalu dia mengambil seekor kambing. Aku berkata, bersihkanlah susunya dan dari tanah, ya, bulu dan kotorannya. Lalu dia memerah semua air susu yang terkumpul. Aku memiliki bejana kecil yang aku bawa untuk kebutuhan Nabi SAW. Beliau menggunakannya untuk minum dan berwudu darinya. Kemudian aku mendatangi beliau namun mendapatkan masih tertidur sehingga aku tidak ingin membangunkannya. Lalu setelah beliau terjaga barulah aku memberikannya. Ya. Aku menuangkan air susu sehingga sebagian bawahnya menjadi dingin. Lalu aku berkata, minumlah wahai Rasulullah SAW. Dia pun meminumnya hingga aku puas dengan hal itu. Kemudian beliau berkata, bukankah sudah waktunya berangkat? Aku menjawab benar. Kemudian Abu Bakar berkata, lalu kami pun berangkat. Ya, hadisnya. Ini ada hadisnya dalam Sahih Bukhari halaman 510. Ya, itu kisah yang pertama yang diriwayatkan oleh Abu Bakar menceritakannya, kemudian diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Yang kedua, ya, perjalanan yang kedua atau peristiwa perjalanan tersebut, di antara kebiasaan yang dilakukan oleh Abu Bakar adalah selalu membonceng Nabi SAW. Hal ini karena beliau seorang sepuh yang sudah
dikenal sementara Nabi SAW masih muda dan belum dikenal. Ya. Seorang laki-laki berkata kepada Abu Bakar, "Siapa laki-laki yang bersamamu ini?" Dia menjawab, "Orang ini menunjukkan jalan." Ya, ini hadis riwayat Bukhari dari Anas ya, halaman 556. Maksud Abu Bakar menunjuki jalan kebaikan, ya bukan jalan ini, jalan apa? Jalan menuju Madinah ya. Karena dia adalah seorang nabi ya. Dia nggak mau ceritakan bahwa ini adalah nabi ya. Takut akan terjadi sesuatu ya. Kemudian peristiwa perjalanan yang ketiga ya, Rasulullah SAW dan Abu Bakar diincar oleh Surakoh bin Malik. Surakoh bertutur, "Tatkala aku sedang duduk-duduk di majelis kaumku Bani Mudlij." Nah, tadi itu dilewatin juga ya kampung Mudlij ya. Kampung Mudlij. Datanglah seorang laki-laki dari mereka hingga berdiri di hadapan kami yang sedang duduk-duduk. Seraya berkata, "Wahai Surakoh, baru saja aku melihat para musuh di pesisir. Aku kira mereka itu Muhammad dan para sahabatnya. Lalu tahulah aku bahwa memang mereka orangnya. Lantas aku berkata kepadanya, sesungguhnya yang kamu lihat bukan mereka. Akan tetapi kamu melihat si fulan dan si fulan yang berangkat di depan mata kita." Ya. Kemudian aku berdiam di majelis sesaat, lalu berdiri dan masuk lagi. Lantas aku menyuruh budak wanitaku agar mengeluarkan kudaku untuk yang berada di belakang bukit. Lalu dia menahannya untukku. Selanjutnya aku mengambil tombakku lantas keluar melalui bagian belakang rumahnya maksudnya ya. Aku membuat garis di tanah dengan kepala tombakku dan menurunkan bagian atasnya hingga aku menghampiri kudaku. Lantas menungganginya. Ya, aku mengendalikannya agar membawaku lebih dekat hingga aku mendekat dari mereka, namun kudaku terjungkal sehingga aku terjatuh darinya. Lalu aku berdiri sementara tanganku meraih busur. Lalu aku mengeluarkan anak panah lantas mengundinya apakah aku harus mencelakai mereka atau tidak. Namun undian yang keluar justru yang tidak aku sukai. Lantas aku menunggangi kudaku dan tidak mempedulikan perihal hasil undian yang keluar tadi. Ya, kudaku membawaku mendekati hingga bila mana aku mendengar bacaan Rasulullah SAW sementara beliau dalam kondisi tidak menoleh, sedang Abu Bakar banyak menoleh. Tiba-tiba terperosoklah kedua tangan kudaku, kedua lengan kudaku ke dalam tanah sampai sebatas lutut sehingga membuatku terjatuh darinya. Kemudian aku menghentakkan tali kekangnya. Lalu ia pun bangkit lagi. Namun kedua lengannya itu hampir tidak dapat dikeluarkan. Tatkala ia sudah berdiri tegak, tiba-tiba bekas kedua lengannya tadi menerbangkan debu yang mengepul di atas seperti asap, ya, dikibas-kibaskan seperti itu ya. Lantas aku mengundi dengan anak-anak panah lagi. Namun sekali lagi yang keluar adalah yang aku benci. Lantas aku berteriak memanggil mereka bahwa mereka aman. Mereka pun menghentikan langkah, lalu aku menunggangi kudaku hingga menemui mereka. Ketika aku bertemu dengan dan mengingat apa yang baru saja aku alami saat bertahan dari menjamah mereka, terbersitlah di dalam diriku bahwa apa yang dibawa Rasulullah SAW ini akan mendapatkan kemenangan. Ya, jadi dia mengundi beberapa kali, 2 kali ya. Ternyata yang keluar adalah tidak boleh membunuh Nabi ya. Dia sebenarnya tujuannya ingin membunuh ya, tapi 2 kali tidak terlaksana sehingga dia juga terpental ya. Dia mau nombak terpental, dia mau naikin kudanya juga kudanya terjerembab ya. Nah, itu tanda-tanda ya, tanda-tanda. Tapi dia masih terus ingin membunuh. Ternyata sampai di sana dia mengatakan bahwa
eh, menuturkan bahwa Nabi Muhammad akan memenangi pertarungan ini, ada pertarungan dalam berdakwah ya gitu. Lalu aku berkata kepadanya, sesungguhnya kaumku telah menyediakan hadiah 100 ekor unta bagi yang dapat menangkapmu. Aku juga memberitahukan kepada mereka perihal apa yang akan dilakukan orang-orang terhadap mereka. Lantas aku menawarkan mereka perbekalan dan perlengkapan. Namun beliau tidak mengajukan apapun padaku dan tidak meminta apapun kecuali hanya berkata, rahasiakanlah keberadaan kami. Lalu aku memintanya agar menuliskan jaminan perlindungan untukku. Maka beliau memerintahkan Amir bin Fuhairah untuk menuliskannya, lalu dia menulisnya untukku pada sepotong kulit ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pergi berlalu ya. Ini Fuhairah ini budaknya Abu Bakar ya. Tuh. Ya. Surokah ya, Surokah tadi yang membunuh ya. Dan ya Surokah bertutur ya, yang akan membunuh Nabi tadi, berniat ya ingin membunuh, ternyata Allah gagalkan. Saudara dirahmati Allah, dalam riwayat yang lain dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia berkata, kami berangkat sementara orang-orang Quraisy mengejar kami, namun tidak seorang pun yang berhasil menemui kami selain Surokah bin Malik bin Jusum tadi ya, yang ingin membunuh, karena dia diiming-imingi hadiah 100 onta ya. Lalu aku berkata, pelacakan ini telah mencapai kita, wahai Rasulullah. Lantas beliau membaca firman Allah dalam surat At-Taubah ya, ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La tahzan innallaha ma'ana. Artinya, janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Abu Bakar sedih karena udah ketahuan ya, udah terlacak. Tapi kata Nabi, dapat wahyu dari Allah, janganlah kamu bersedih karena Allah bersama kita. Maka hati Abu Bakar tenang ya. Surokah ya Surokah bin Malik bin Jusum tadi ya, pulang dan mendapatkan orang-orang masih melakukan pencarian. Lalu dia berujar, aku telah mewakili kalian menyisir habis tempat ini. Pada awalnya dia mati-matian mencari mereka berdua, tapi kemudian akhirnya dia berubah menjadi penjaga bagi keduanya. Akhirnya Allah balikan hatinya ya untuk melindungi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya, walaupun dia belum masuk Islam ya, Surokah ini. Itu kisah yang ketiga dalam perjalanan. Kisah yang keempat, dalam perjalanan tersebut beliau melewati kemah Ummu Ma'bad Al-Khuzaiyah ya, Al-Khuzaiyah. Dia seorang wanita yang cerdas dan pekerja ulet ya. Laten istilahnya. Sudah terbiasa hidup di halaman kemahnya, kemudian memberi makan dan minum pelalu lalang di sana. Lantas mereka berdua bertanya kepadanya, apakah dia memiliki sesuatu? Kemudian dia menjawab, demi Allah, andai kata kami memiliki sesuatu, niscaya kami tidak akan kikir menjamu kalian. Kambing-kambing kami digembalakan di tempat yang jauh. Ketika itu merupakan tahun-tahun paceklik. Kemudian Rasulullah SAW memandang ke arah seekor domba yang ada di samping kemahnya. Seraya bertanya, bagaimana kondisi domba ini? Wahai Ummu Mu'bad. Nah,
Dia menjawab, ia adalah domba yang tak mampu lagi mencari makan, kata seperti itu. Kemudian ya, dia bertanya, apakah ia masih memiliki air susu? Dia menjawab, bahkan kondisinya lebih parah lagi. Dia berkata, apakah kamu mengizinkanku untuk memerah susunya? Silahkan gitu, orang nggak ada susunya ya. Gitu. Ya. Silahkan bila engkau melihat ia memang memiliki air susu, maka perahlah. Ternyata setelah diperah, susunya banyak ya. Lalu Rasulullah SAW memerah putihnya dengan tangannya, membaca bismillah dan berdoa. Maka mengembanglah putingnya dan mengalirlah air susunya dengan banyak. Lalu beliau mengambil bejana milik Ummu Ma'bad yang cukup untuk membuat kenyang sejumlah orang. Beliau memerah kedalamannya hingga domba itu menguak kencang. Lalu beliau memberi minum Ummu Ma'bad dari susu tersebut. Dan Ummu Ma'bad pun meminum ya, hingga kenyang ya. Minumnya hingga kenyang. Kemudian beliau memberi minum orang-orang yang bersama beliau hingga mereka pun kenyang. Kemudian barulah beliau minum. Setelah itu beliau memerahnya lagi hingga bejana pun penuh. Kemudian dia meninggalkannya untuk Ummu Ma'bad dan mereka pun berangkat. Ya. Domba diminta kan jauh banyak ke sana. Yang ini ada nih, cuman nggak mau makan, nggak, susunya kering. Ya, akhirnya yang mukjizat Rasulullah SAW ya, dia perah, ternyata susunya keluar banyak. Akhirnya semua dapat minumnya ya. Tak berapa lama, saudara dirahmati Allah, datanglah suaminya ya, suaminya Abu Ma'bad ya, menggiring kambing-kambing yang kurus kering. Tatkala melihat ada air susu, dia terheran-heran seraya bertanya, dari mana engkau dapatkan ini? Padahal domba-domba digembalakan di tempat yang jauh dan di rumah tidak ada susu. Sang istri menjawab, demi Allah, tidak demikian. Hanya saja beberapa saat yang lalu seorang laki-laki yang diberkahi melewati perkemahan kita. Kisahnya adalah begitu dan begini. Ya. Kondisinya ya begini dan begitu. Ya. Jadi suami sendiri nggak tahu ya, suaminya Abu Ma'bad tadi ya. Kemudian saudaraku dirahmati Allah, suaminya berkata, demi Allah sesungguhnya aku berpendapat dia adalah orang yang dicari-cari oleh orang-orang Quraisy. Tolong kamu sebutkan ciri-cirinya kepadaku, wahai Ummu Abad atau wahai Ummu Ma'bad. Lalu dia menyebutkan ciri-cirinya yang menawan hati dengan ketenangan yang mempesona, seakan-akan orang yang mendengarnya melihatnya langsung di hadapannya. Dalam hal ini kami akan memaparkan penjelasan mengenai ciri-ciri fisik beliau. Ya, pada halaman berikut ya. Jadi nggak dijelasin di sini ya. Nanti akan dijelaskan di halaman berikut ini ciri-ciri Rasulullah SAW ya. Jadi dilanjutkan dengan untuk melanjutkan cerita si Ummu Ma'bad ini ya. Tuh. Lalu Abu Ma'bad berkata, demi Allah, dialah orang yang urusannya disebut-sebut oleh orang-orang Quraisy. Sungguh, aku ingin sekali menemaninya dan pasti aku akan melakukan hal itu bila ada kesempatan. Pagi harinya, penduduk Mekah ya, mendengar suara lantang sementara mereka tidak dapat melihat pengucapnya. Semoga Allah, Rob Ars, yang memberikan sebaik-baik balasan. Ya. Jadi, ya, dua sejawat yang telah singgah di kemah Ummu Ma'bad, ya,
keduanya sehingga dengan kebajikan dan berangkat juga dengan kebajikan, ya. Jadi beruntung ya Ummu Ma'bad mendapatkan kunjungan Nabi SAW, ya. Sedangkan mereka nggak tahu kalau itu adalah Nabi yang dicari-cari oleh kaum Quraisy yang akan dibunuh. Sungguh, ya, beruntunglah orang yang menjadi pendamping Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai anak cucu Kusai, tidaklah Allah palingkan dari kalian perilaku baik dan kehormatan diri yang tiada tertandingi untuk menghinakan, ya, Bani Ka'ab, menggantikan pemudi mereka. Posisinya mendapat perhatian oleh kaum mukminin. Tanyakan pada saudari kalian perihal domba dan bejana. Sungguh jika kalian tanyakan domba maka ia akan bersaksi. Ya. Ini syair, ya. Kemudian saudaraku rahmati Allah, Asma berkata, kami tidak mengetahui kemana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pergi. Namun tiba-tiba laki-laki dari bangsa jin menyongsong dari arah bawah Mekah, lalu melantunkan untayan bait-bait inti, ya, bait-bait ini, ya, seperti sementara orang-orang yang mengikutinya dan mendengarnya namun tidak dapat melihatnya hingga kemudian dia pergi dari arah atas Mekah. Ya. Jadi jinnya masih ikut campur aja deh, ya. Kemudian dia Asma melanjutkan, tatkala kami mendengar ucapannya, tahulah kami bahwa kemana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pergi, ya, yaitu ke arah Madinah atau dulu Yathrib, ya, belum Madinah, ya. Ini ada dalam kitab Zadul Ma'ad halaman 53 dan 54 bab 2, dikeluarkan oleh Al-Hakim dan dia mensahihkannya serta disetujui oleh Az-Zahabi, ya. Ada di bab 3 halaman 9 sampai 10 dan Al-Baghawi di dalam Sahrus Sunnah bab ke berapa ke 13, ya, halaman 264. Kemudian peristiwa perjalanan yang kelima, ya. Di dalam perjalanan Nabi SAW bertemu dengan Buraidah bin Al-Hasib Al-Aslami yang membawa serta bersamanya 80 keluarga. Dia menyatakan keislamannya masih dalam perjalanan, ya. Lalu mereka bermakmum dengan beliau. Buraidah tinggal menetap di kampung halamannya hingga seusai perang Uhud, barulah mendatang Rasulullah SAW. Gitu, ya. Dari Abdullah bin Buraidah bahwasanya Nabi SAW selalu optimis dan tidak pernah merasa sial karena satu hal tertentu, ya. Suatu ketika Buraidah berkata atau berangkat bersama 70 orang penumpang kuda dari suku Bani Saham, ya, dari suku Bani Saham, ya. Lalu dia bertemu Nabi SAW. Lantas beliau bertanya kepadanya, dari marga apa kamu? Dia menjawab, Aslam, yang berarti selamat, ya. Beliau berkata kepada Abu Bakar, kita telah selamat. Kemudian beliau berkata lagi, dari suku apa? Dia menjawab, suku Saham, yang berarti jatah. Beliau berkata kepada Abu Bakar, kalau begitu telah keluarlah sahmu, ya. Telah keluarlah sahammu atau sahmu atau bagian dari perolehan ghanimah Uhud. Sahammu, ya, sahammu itu perolehan, ya, atau jatah, ya. Itulah, ya, kisah singkat cerita perjalanan beliau dan para sahabat dan sahabatnya Abu Bakar Siddiq, ya. Kemudian perjalanan berikutnya yaitu perjalanan yang keenam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melewati Abu Aus, ya, orang suku Aus, ya, Tamim bin Hajar. Orang-orang Aus tadi kan sudah ada sebelumnya, sudah berbaiat, ya, suku Aus dan
suku Khazraj ya, itu tadi. Dalam versi riwayat yang lain, Abu Tamim Aus bin Hajar di suatu tempat bernama Qohdawat yang terletak antara Juhpan dan Harsi di Araj, salah satu onta beliau mulai melamban. Sehingga beliau bersama-sama Abu Bakar menunggangi satu onta saja. Ya, lalu Aus membawanya ya, ke onta jantan miliknya dan mengutus seorang budaknya bersama mereka berdua. Budak ini bernama Mas'ud. Ya, dia berkata kepada budaknya ini, telusurilah jalan bersama keduanya karena kamu banyak mengetahui seluk-beluk jalan. Dan jangan berpisah dengan mereka. Lalu dia menelusuri jalan bersama mereka berdua hingga membawa keduanya memasuki Madinah. Kemudian Rasulullah SAW mengembalikan Mas'ud kepada tuannya dan menyuruhnya agar meminta Aus menghiasi bagian leher ontanya dengan tali kuda, yaitu 2 lingkaran dan memanjangkan antara keduanya, maka jadilah ia sebagai ciri khas mereka. Tatkala kaum keduanya atau tatkala kaum musyrikin datang saat perang Uhud, Aus mengirim budaknya yang namanya Mas'ud tadi ya. Mas'ud bin Hunaidah dari arah Araj dengan berjalan kaki untuk memberitahukan perihal orang-orang Quraisy tersebut kepada Rasulullah SAW. Hal ini disebutkan oleh Ibnu Makulla atau Makula ya, dari At-Tabari. Kemudian Aus ya, Aus masuk Islam ya, setelah kedatangan Rasulullah SAW di Madinah dan menetap di Araj ya. Kemudian kisah perjalanan berikutnya ya, yang ketujuh, di dalam perjalanan juga tepatnya di sebuah pedalaman Rim, Rasulullah SAW berjumpa dengan Az-Zubair bersama rombongan kaum muslimin. Mereka ini adalah para pedagang yang pulang dari kawasan Syam. Lalu Az-Zubair mengenakan pakaian berwarna putih untuk Rasulullah SAW dan Abu Bakar ya. Hal ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Urwah bin Az-Zubair ya, bab 1 halaman 554. Nah, itulah ya sekilas singkat peristiwa perjalanan Nabi kita Muhammad SAW dengan Abu Bakar dari Gua Sur menuju jalan-jalan tikus istilahnya jalan sekarang ya, yang tidak pernah dilewati oleh orang ya. Tapi tetap aja menemukan orang karena melewati kampung-kampung ya. Kemudian sebelum sampai di Madinah ya, beliau sallallahu alaihi wasallam singgah di Kuba ya, pada hari Senin 8 Rabiul Awal tahun ke-14 kenabian, yang berarti pula tahun pertama hijrah ya, bertepatan dengan 23 September 622 Masehi. Rasulullah SAW singgah di Kuba ya, gitu. Ya. Jadi tahun pertama hijrah ya. Jadi setelah kenabian mereka atau kenabian Rasulullah SAW 13 tahun ya, gitu. Disebut hijrah yang pertama itu ya hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu hijrah pertama. Urwah bin Az-Zubair berkata, kaum muslimin di Madinah mengetahui kepergian Rasulullah SAW dari Mekah. Ya, setiap pagi mereka pergi ke Harroh menunggu kedatangan beliau SAW hingga akhirnya mereka terpaksa harus pulang karena teriknya matahari. Suatu hari mereka juga terpaksa pulang setelah lama menunggu kedatangan Nabi SAW. Tatkala mereka sudah beranjak ke rumah masing-masing, seorang laki-laki Yahudi naik ke atas atap rumahnya untuk melihat sesuatu. Lalu dia melihat Rasulullah SAW dan para sahabatnya dengan memakai baju putih. Ya, karena tadi dikasih baju putih ya oleh sahabat tadi ya.
oleh Az-Zubair ya. Az-Zubair bersama rombongan mereka ini adalah para pedagang yang pulang dari kawasan Sam. Lalu Az-Zubair tadi memberi baju ya, baju putih, warna putih kepada Rasulullah dan Abu Bakar ya. Sedangkan Fata Morgana membuat mereka kadang terlihat, kadang hilang. Maka orang Yahudi ini tidak dapat menahan diri untuk berteriak sekencang-kencangnya, "Wahai orang-orang Arab, apa yang kamu tunggu sudah datang." Kaum muslimin pun serta-merta bangkit membawa senjata. Ya. Kemudian mereka menemui Rasulullah SAW di tapal perbatasan itu. Ini ada dalam Sahih Bukhari bab 1 halaman 555. Pada saat singgah di Kuba ya, Rasulullah rahmatan lil alamin ini ya, atau Rasulullah SAW pada hari ini Rasulullah genap berusia 53 tahun, tidak kurang dan tidak lebih, serta genap pula usia kenabiannya 13 tahun. Menurut pendapat yang mengatakan bahwa beliau dimuliakan dengan nubuah pada 9 Rabiul Awal tahun 41 dari tahun Gajah, sedangkan pendapat yang mengatakan bahwa beliau dimuliakan dengan kenabian tersebut pada bulan Ramadan atau 41 dari tahun Gajah. Maka berdasarkan pendapat ini, hari ini kenabian beliau sudah berusia 12 tahun 5 bulan atau 5 bulan 12 tahun 5 bulan 18 atau 22 hari ya. Saudaraku dirahmati Allah, Ibnul Qayyim berkata, dan terdengarlah suara hiruk pikuk dan pekik-pekik takbir di perkampungan Bani Amr bin Auf. Kaum muslimin memekikkan takbir sebagai ungkapan kegembiraan atas kedatangan beliau sallallahu alaihi wasallam dan keluar menyongsong beliau sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyambutnya dengan penghormatan seperti layaknya kepada seorang nabi ya. Mengerumuni beliau sambil berkeliling di seputarnya, sementara ketenangan telah menyelimuti diri beliau dan wahyu pun kemudian turun ya. Itu ada dalam surat At-Tahrim ya, ayat keempat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa innallaha huwa maulahu wa Jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dzalika zahir. Artinya, maka sesungguhnya Allah adalah pelindungnya, dan begitu pula Jibril dan orang-orang mukmin yang baik. Dan selain dari itu, malaikat-malaikat adalah penolongnya pula ya. At-Tahrim ayat 4 ya. Ini ada dalam kitab Zadul Ma'ad halaman 54. Saudaraku dirahmati Allah, Urwah bin Az-Zubair ya, berkata, maka mereka menemui Rasulullah SAW, lantas beliau bersama mereka berjalan beriringan ke arah kanan hingga singgah di perkampungan Bani Amr bin Auf ya. Hal ini terjadi pada hari Senin, bulan Rabiul Awal ya. Kemudian Abu Bakar berdiri menyongsong orang-orang sementara Rasulullah SAW duduk dan diam. Maka orang-orang yang datang dari kalangan Ansor dan belum pernah melihat Rasulullah SAW mengucapkan salam, mendatangi Abu Bakar karena mengira dia adalah Rasulullah. Sehingga kemudian sinar matahari mengenai Rasulullah SAW. Karenanya Abu Bakar langsung menghadap beliau dan menaungi
beliau dengan pakaiannya ya. Maka ketika itu tahulah orang-orang bahwa beliau adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Juga ada dalam Sahih Bukhari ya. Saat itu seisi Madinah semuanya berangkat ya, berangkat untuk menemui Rasulullah ya, untuk menyampaikan atau untuk menyambut ya Rasulullah SAW. Hari itu memang betul-betul hari yang istimewa dan semua orang berkumpul. Momen yang tidak pernah disaksikan oleh penduduk Madinah sepanjang sejarahnya. Jadi orang-orang Madinah senang ya menyambut nabinya ya. Karena dia emang berniat ingin menyambut lebih dulu daripada orang-orang Yahudi ya. Karena Yahudi menceritakan bahwa nanti akan ada nabi yang datang ke Madinah dari Mekah. Itu ada dalam kitab mereka ya gitu. Saudaraku dirahmati Allah, orang-orang Yahudi telah menyaksikan kebenaran berita gembira yang diinformasikannya oleh Habkuk Nabi atau Habkuk ya. Nabi mereka yang menyebutnya sesungguhnya Allah datang dari At-Timan dan Al-Qudus datang dari Bukit Faran ya. Bukit Faran itu namanya Sohifah Hakkud. Ada dalam kitab tersebut ya. Nah, ini dijelaskan bahwa Sohifah Hakkud itu jelaskan ya, bahwa itu adalah bahasa Ibrani ya, artinya kedatangan. Saudaraku dirahmati Allah ya. Di Kuba Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam singgah di kediaman Kulsum bin Al-Hadam. Dalam versi riwayat yang lain ditulis Sa'ad bin Khaisa ya, Sa'ad bin Khaisamah. Namun riwayat pertama lebih valid. Sementara Ali bin Abi Thalib tinggal di Mekah selama 3 hari sehingga dia bisa mewakili Nabi SAW dalam menyerahkan titipan-titipan orang-orang yang diamanahkan kepada beliau. Kemudian barulah dia berhijrah dengan berjalan kaki hingga akhirnya berjumpa dengan keduanya di Kuba. Dan singgah juga di kediaman Kulsum bin Al-Hadam ya. Dalam kitab Zadul Ma'ad ya. Halaman 54, Ibnu Hisam halaman 493. Saudara rahmati Allah, kemudian Rasulullah SAW tinggal di Kuba selama 4 hari ya. Hari Senin, Selasa, dimulai dari Senin ya, Senin sampai Kamis ya. Ini menurut versi riwayat Ibnu Ishaq. Sedangkan Ibnu Hisam juga di halaman kitabnya ya meraitkan seperti demikian ya. Halaman 494. Sedangkan di dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan bahwa beliau tinggal di Kuba selama 24 malam. 24 hari dong berarti ya. Tuh. Ya, ada bab 1 halaman 61. Selama beberapa belas malam, di antaranya 13 hingga 19 malam ya. Yang terakhir inilah yang dipilih oleh Ibnul Qayyim. Dia menyatakan sendiri bahwa beliau SAW singgah di Kuba pada hari Senin, ya, pada hari Senin tepatnya, dan keluar pada hari Jumat. 4 hari kalau berdasarkan riwayat ini. Ini ada di dalam Zadul Ma'ad tadi ya, halaman 54 dan 55. Sebagaimana dimaklumi bahwa selang waktu antara keduanya tidak lebih dari 10 hari selain 2 hari ketika masuk dan keluar. Dan bila digabungkan dengan kedua hari ini maka tidaklah akan lebih dari 12 hari. Bila selang waktu keduanya dihitung 2 minggu. Tuh ya. Selama beliau tinggal di Kuba ya, beliau mendirikan masjid
namanya Masjid Quba, ya. Masjid Quba, ya. Masjid Quba inilah yang pertama kali didirikan oleh beliau di kota Madinah, ya. Sebelum dia nyampe di Madinah, ya. Dan sholat di dalamnya. Inilah masjid pertama yang didirikan di atas ketakwaan sejak kenabian. Maka begitu masuk hari kelima, yakni hari Jumat, beliau pun berangkat lagi atas perintah Allah bersama Abu Bakar yang membonceng di belakangnya. Beliau juga mengutus orang untuk menemui Bani An-Najjar, ya, keluarga ibunya, ya, ibu kakeknya, ya, Nabi Muhammad, ibu kakeknya Abdul Muthalib, ya, itu termasuk masih dalam keluarganya Nabi kita Muhammad SAW. Mereka pun datang dengan menghunus pedang, ya, mengawal beliau. Beliau berjalan menuju Madinah, namun ketika di perkampungan Bani Salim bin Auf, waktu Jumat sudah masuk. Lalu beliau melakukan sholat Jumat bersama mereka di masjid yang berada di perut lembah itu. Ya, mereka semua berjumlah 100 orang laki-laki. Pertama kali melakukan sholat Jumat itu 100 orang laki-laki, ya. Gitu. Nah, jadi masjid pertama yang dibangun dalam ketakwaan itu adalah Masjid Quba, ya. Kemudian ini disebut dengan Masjid Dua Kiblat, ya. Saudara yang dirahmati Allah, ya. Kemudian bab berikutnya beliau memasuki kota Madinah. Ya, seusai sholat Jumat, Nabi SAW memasuki kota Madinah, dan sejak hari itu kota Yathrib dinamakan dengan Madinatur Rasul. Tadinya kan Yathrib, ya, kemudian diganti dengan Madinatur Rasul sallallahu alaihi wasallam atau kota Rasulullah, yang kemudian diungkapkan dengan Madinah supaya lebih ringkas. Hal itu adalah hari bersejarah yang amat agung. Rumah-rumah dan jalan-jalan ketika itu bergemuruh dengan pekikan tahmid dan takdis atau penyucian, ya. Putri-putri kaum Ansor menyanyikan bait-bait puisi berikut ini sebagai ekspresi kegembiraan dan keriangan mereka, ya. Ya, nggak perlu saya bacakan, ya, baitnya, ya, nyanyian ini. Ya, saya bacakan sedikit, ya. Bulan purnama muncul di hadapan kita. Maksudnya bulan purnama itu, ya, Nabi, ya. Dari jalan di sela-sela bukit Wada. Kita wajib bersyukur karenanya. Apa yang dia serukan sebagai seorang da'i adalah untuk Allah. Wahai orang yang diutus kepada kami, engkau telah membawa perkara yang ditaati. Jadi orang-orang Madinah itu taat semua, ya. Cari Yahudi, ya. Yahudi diusir akhirnya, ya. Saudara yang dirahmati Allah, sekalipun orang-orang Ansor bukan orang-orang yang serba berkecukupan atau artinya kaya raya, ya, namun masing-masing individu berharap rumahnya disinggahi oleh Rasulullah SAW. Saat melewati satu persatu rumah orang-orang Ansor, mereka mengambil tali onta beliau. Beliau, ya, begitu juga perbekalan, ya, atau perlengkapan senjata dan tameng-tameng beliau, begitu juga, ya, persenjataan, ya. Setiap mereka melakukan hal demikian, beliau selalu berkata kepada mereka, biarkan ia lewat, maksudnya untanya, ya, jangan di-stop. Karena mereka itu pengennya stop, singgah sini, singgah diadang-adang, ya. Tapi kata Nabi, biarkan dia lewat, karena ia telah diperintahkan sesuai kehendak Allah. Untanya itu, ya. Unta tersebut masih saja berjalan bersama Rasulullah SAW yang menungganginya hingga mencapai lokasi Masjid Nabawi yang sekarang ini, ya. Tadinya masjid itu belum ada, jadi berhenti di tengah-tengah lapangan itu, di halaman itu, dan itu di halaman para orang-orang Ansor, ya. Lalu ia duduk sementara beliau belum turun darinya hingga ia bangkit lagi dan berjalan sedikit lagi. Kemudian dia menoleh lantas kembali lagi dan duduk di posisi semula. Barulah beliau turun darinya. Itu adalah kediaman Bani An-Najjar, keluarga ibu kakek beliau Abdul Muthalib.
Hal tersebut merupakan taufik Allah kepada sang onta, karena sesungguhnya beliau sangat ingin singgah di rumah kerabatnya tersebut agar dapat menghormati mereka dengan hal itu. Kemudian orang-orang semua menawari Rasulullah SAW, ya, agar singgah di kediaman mereka. Lalu Abu Ayyub Al-Ansari bergegas mengambil perbekalan milik beliau dan membawanya masuk ke dalam rumahnya. Maka Rasulullah SAW berkata, ya, seseorang selalu bersama perbekalannya. Lantas datanglah As'ad bin Zurarah seraya mengambil kendali ontanya, dan selanjutnya onta tersebut bersamanya. Ini ada di kitab Zadul Ma'ad juga ya, halaman 55, dan Ibnu Hisham halaman 494 dan 496. Dalam riwayat Anas ya, pada Sahih Al-Bukhari disebutkan Nabi SAW berkata, "Mana rumah keluarga kami yang paling dekat?" Maka berkatalah Abu Ayyub, ya, "Aku, wahai Rasulullah, ini rumahku dan ini pintunya. Pergi dan siapkanlah untuk kami tempat tidur siang." Abu Ayyub berkata, "Bangunlah kalian berdua atas berkah Allah." Ini ada dalam Sahih Bukhari ya. Setelah beberapa hari sampai pula istri beliau, Saudah, kedua putri beliau, Fatimah dan Ummu Kulsum, Usamah bin Zaid dan Ummu Aiman. Bersama mereka juga Abdullah bin Abu Bakar, ya. Anaknya Abu Bakar beserta keluarga besar Abu Bakar, di antaranya Aisyah. Sementara Zainab masih tinggal bersama Abul As, suaminya. Dia tidak mengizinkannya berangkat hingga usai perang Badar, barulah dapat berhijrah. Kisahnya ya. Saudara yang dirahmati Allah, Aisyah radhiyallahu anha bertutur, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, Abu Bakar dan Bilal diserang sakit. Lalu aku mengunjungi keduanya seraya berkata, "Wahai ayahanda, bagaimana keadaanmu? Wahai Bilal, bagaimana keadaanmu?" Biasanya Bilal diserang demam, Abu Bakar lalu bersenandung. Setiap orang yang selalu berada di sisi keluarganya, sementara kematian lebih dekat daripada tali sandalnya. Jadi kematian itu sekarang ini sedang mengintai kita ini. Jangan anggap enteng ya. Karena bisa saja kematian itu tiba-tiba ya. Kita lagi bicara-bicara, akhirnya jatuh. Kita lagi sholat, ya, akhirnya jatuh. Kita lagi baca Quran, bisa saja jatuh. Kita lagi berdakwah, bisa saja jatuh. Karena manusia itu wafat ya, sesuai dengan kegiatan dia sehari-hari. Kalau kegiatannya nyanyi-nyanyi ya mati itu nyanyi. Kalau kegiatannya perbuatan dosa ya mati dalam perbuatan dosa. Kalau kegiatannya sehari-hari kebaikan ya, baca Quran, sholat, membaca kitab-kitab yang berguna, ya insya Allah dia mati dalam keadaan seperti itu. Sementara bila demam sudah hilang dari Bilal dan mengencangkan suaranya seraya bersenandung, andai saja aku menghabiskan suatu malam di sebuah lembah dan di sekelilingku izkir dan orang mulia, semoga saja suatu hari aku membawa air dari Majinnah ya. Semoga saja genangan dan bayangan tampak bagiku. Syairnya si Bilal ya radhiyallahu anhu. Aisyah berkata, lalu aku mendatangi Rasulullah SAW dan menginformasikan. Beliau pun bersabda, "Ya Allah, anugerahilah kami kecintaan terhadap Madinah sebagaimana kecintaan kami kepada Mekah. Bahkan lebih dari itu, jadikanlah ia tempat yang sehat, berkahilah sok dan mud timbangan penduduknya, serta pindahkanlah penyakit demam yang ada di dalamnya ke Juhfah." Ya. Juhfah ini dalam Sahih Bukhari ya, halaman 588 sampai 589. Hingga ya,
disinilah ya akhir ceritanya kehidupan Rasulullah dan rampunglah fase dakwah Islamiyah yang merupakan fase Mekah ya. Karena dia sudah ada di Madinah. Fase Mekah udah nggak ada lagi. Kemudian dia sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Madinah ya kan. Gitu. Sampai nanti ya kurang lebih 10 tahun ya. Sehingga kota Mekah ditaklukkan, akhirnya Mekah jadi kotanya kembali ya, kota Islam yang dimana Nabi kita dilahirkan di sana. Sahabat-sahabat Al-Muhajirin banyak juga lahir di sana. Ya. Tuh ya. Kemudian kehidupan di Madinah ya. Fase Madinah dapat dibagi kepada 3 tahapan. Tahapan yang pertama yang diliputi oleh suasana instabilitas dan penuh goncangan, terjadinya problem internal ya, serta merangsaknya para musuh ke Madinah untuk menghabisi para penduduknya dari luar. Tahapan ini berakhir hingga terjadinya perjanjian Hudaibiyah pada tahun Dzulqa'dah tahun ke-6 Hijriah. Tahun ke-6 mereka hijrah ya. Gitu. Bukan tahun kenabian ya, hijrah ya, tahun ke-6 hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti udah 6 tahun ya di Madinah. Itu tahapan yang pertama. Tahapan yang kedua, gencatan senjata bersama para pucuk pimpinan kaum Faganis dan berakhir dengan terjadinya penaklukan Mekah atau Fathul Mekah ya. Gitu. Pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriah yang merupakan tahap berdakwah kepada raja untuk menganut Islam. Fase kedua ya. Fase pertama di Madinah ya terjadi banyak kekacauan ya atau intrik-intrik ya atau problem-problem ya, sehingga terjadilah perjanjian yang dikenal dengan perjanjian Hudaibiyah ya. Tahap kedua, penaklukan kota Mekah setelah 8 tahun ya, Hijriah, 8 Hijriah ya. Tahapan yang ketiga, berbondong-bondongnya manusia masuk Islam, yaitu tahapan berdatangannya para kabilah dan bangsa-bangsa Madinah. Tahapan ini terus berlangsung hingga Rasulullah SAW wafat pada Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Ya. Itu ya, kehidupan di Madinah sampai beliau diwafatkan Allah. Kemudian ini yang saya katakan tadi, ada peta-peta yang dilalui oleh Rasulullah ya dalam perjalanan dia dari Gua Thur sampai ke Kuba sampai ke Madinah ya. Ya, pemukiman kabilah-kabilah Yathrib ya ketika hijrah. Ya. Itu saja ya yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk diri saya ya. Apa yang benar itu datang dari Allah. Apa yang salah itu datang dari diri saya karena minimnya ilmu saya, karena kebodohan diri saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk diri saya dan diri antum semua, menjadi pemberat timbangan di akhirat kelak. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.